Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Kita saat ini sudah sampai kata mutiara yang ke-77. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa dapatkan kesimpulan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifina minallahi as-sidqu fil ubudiyyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Matlabul arifina, adapun tuntutan atau yang dicari, sesuatu yang dicari oleh orang-orang ahli ma'rifah minallahi kepada Allah, yang diminta oleh orang-orang ahli ma'rifah kepada Allah, itu as-sidqu, kejujuran, fil ubudiyyati, di dalam penghambaannya kepada Allah, wal qiyamu, dan yang diminta oleh orang-orang ahli ma'rifah kepada Allah adalah wal qiyamu, bisa menyelenggarakan, bisa melaksanakan bi huquqir rububiyyati, akan hak-hak daripada sesuatu yang bersifat ketuhanan. Jadi pada kata mutiara yang ke-77 ini, bahwa ada dua hal yang dicari, yang selalu dicari oleh orang-orang yang sudah ma'rifah kepada Allah, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah. Yang dicari, yang diminta oleh mereka kepada Allah, permintaannya adalah as-sidqu, bisa jujur, benar-benar di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa melaksanakan apa-apa yang menjadi hak-hak daripada sifat ketuhanan. Huquqir rububiyyati, dengan hak-hak yang bersifat ketuhanan. Pertama, bahwa yang diminta oleh orang-orang yang ada di dalam kemakrifahannya kepada Allah, permintaannya kepada Allah, bagaimana menjadi seorang agar supaya menjadi seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah, tidak menghamba kepada jabatan, tidak menghamba kepada pangkat, tidak menghamba kepada yaitu harta dan kekayaan. Itu yang diminta oleh mereka orang yang ma'rifah kepada Allah. Yang kedua yang diminta itu adalah bisa melaksanakan apa yang menjadi hak-hak yang dimiliki oleh Allah, ya, yang dimiliki oleh Allah, yang menjadi kewajiban buat kita sebagai hamba Allah untuk memberikan hak-hak ketuhanan yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang selalu dicari dan yang dituju oleh orang ahli ma'rifah itu. Jadi sekali lagi, yang dicari, yang dituju oleh orang-orang ahli ma'rifah agar bisa menjadi hamba yang benar. Artinya hamba yang benar-benar itu adalah segala sesuatu di dalam hidupnya ini, gerak-gerik, desah nafasnya, itu semata-mata diperuntukkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pengen hanya mengabdi, menghambakan jiwanya, menghambakan dirinya, menghambakan hati nuraninya hanya kepada Allah. Ya, artinya yang layak untuk ditaati, untuk diikuti, untuk ditunduk itu hanya Allah. Ya, itu yang disebut dengan sidqu fil ubudiyyah.
Andaikan kita tunduk kepada manusia, andaikan kita taat kepada orang, ya, andaikan kita tunduk kepada atasan kita, itu semuanya mendapatkan rekomendasi restu dari Allah. Begitu cara. Bukan kemudian apa yang kita maksudkan dengan penghambaan sejati kepada Allah itu, ya, bukan berarti kemudian mengabaikan kepada orang lain, mengabaikan kepada atasan kita, menentang kepada orang tua kita, berani kepada yang lebih tua, istri berani kepada suami, atau sebaliknya. Tidak seperti itu. Maksudnya segala sesuatu, andaikan kita menjadi bawahan, harus taat kepada atasan, ketaatan, ya, sebagai bawahan, ketaatan kepada atasan, ketaatan kepada guru, ketaatan kepada orang yang lebih tua, itu semuanya mendapatkan restu dari Allah. Itu juga penghambaan. Maksudnya restu itu bahwa apa yang dilakukan itu tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan apa? Dengan penghambaan kita kepada Allah yang sudah direkomendasi oleh Allah di dalam Al-Quran, sudah direkomendasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam beberapa hadis. Jadi yang saya maksudkan sih, bukan berarti bahwa ketika kita harus menghamba kepada Allah, bahwa makhluk ini kemudian kita abaikan. Enggak. Andaikan kita taat kepada makhluk, menghamba kepada makhluk, itu semata-mata mendapatkan restu, ada dasar, ada dalil yang merekomendasi, ya, terhadap perlakuan, terhadap perbuatan. Itu yang saya maksudkan. Seperti halnya seorang santri kepada kiai, seorang anak kepada orang tua, seorang bawahan kepada tetap nilai-nilai ketaatan terus ditegakkan, ya, nilai-nilai penghormatan, pengabdian juga kepada bangsa itu juga begitu maknanya. Artinya pengabdian kepada bangsa dan negara ini kita berikan pula kepada negara dan bangsa ini, selama pengabdian itu juga mendapatkan rekomendasi dari apa? Dari daun-daunnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melaksanakan hak yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara hak-hak yang dimiliki oleh Allah yang harus kita aturkan kepada Allah? Pertama adalah cinta. Ya, kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih sayang, lebih kasih, lebih perhatian, ya, sejagat raya ini kecuali Allah. Maka tentu bahwa Allah yang sangat memperhatikan kita, bahwa Allah yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita, tentu dialah Allah yang harus kita prioritaskan untuk kita berikan hak beliau, Allah, untuk kita cintai. Jadi begitu juga, ya, cinta itu, ya, itu menjadi haknya Allah. Dari cinta itu kemudian kita berbakti, kita kemudian taat, kita kemudian menyembah kepada Allah. Itu menjadi hak miliknya Allah yang wajib kita laksanakan sebagai hak. Jadi clear. Makanya itu orang-orang ahli ma'rifah yang dicari itu adalah bagaimana dia menjadi seorang hamba yang betul-betul menghambakan dirinya, jiwanya, hatinya hanya kepada Allah. Itu yang maksud kita. Yang kedua adalah memberikan hak-hak yang menjadikan milik Allah yang harus kita berikan juga kepada Allah. Dalam bentuk apa itu? Termasuk kita menyembah kepada Allah, mencintai kepada Allah, melaksanakan ibadah menjadi perintahnya Allah kepada kita. Itu seluruhnya adalah menjadi haknya Allah yang menjadi kewajiban buat kita semua. Kultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah. Al-matlabu, adapun lafaz al-matlab itu masdarun, merupakan masdar. Tolaba yatlabu matlab. Tolaba yat
matlubu matlab. Kata matlab itu kan menjadi masdar. Ya, susunan masdar. Maknanya adalah makna bimaknal maf'uli, dengan mempunyai arti matlab itu adalah sesuatu yang diminta, sesuatu yang dicari. Biasanya itu masdar itu biasanya maknanya adalah pencarian atau permintaan. Tapi karena maknanya mengikuti wazan maf'ul, maka saya artikan sesuai dengan tulisan Ibnu Ajibah di sini, karena dia menunjuk kepada pemaknaan, ya, kepada isim maf'ul, maka saya artikan matlab itu adalah sesuatu yang dicari. Ketika digandeng menjadi bentuk idhofiyah, artinya ada mudhof dan mudhof ilaihnya, matlabul arifin, maka sesuatu yang dicari, yang diminta, ya, oleh orang-orang ahli ma'rifah minallahi, kepada Allah, as-sidqu, pasti. Au ismu makanin, atau lafadz matlab ini menjadi isim makan, menjadi tempat pencarian. Jadi isim makan. Disinilah yang harus jeli membaca kitab itu, karena agak sulit kadang-kadang mana matlab itu menjadi masdarkah atau menjadi isim makan. Nah, ini kadang-kadang butuh kejelian kita di dalam membaca kitab. Ai ismu makanin, atau mempunyai arti nama tempat. Au, nah ini yang dimaksudkan, au matlubil arifina, atau yang sesuatu yang dicari. Ketika matlab kita artikan, ya, dengan makna seperti halnya isim maf'ul, maka matlab itu diartikan atau susunan katanya menjadi matlubul arifina, menjadi sesuatu yang dicari oleh orang-orang arif. Sedangkan matlab yang dikategorikan mempunyai makna isim makan, maka wa maqsuduhum, dan adapun tempat tujuannya, ai mahallu qasdihim wa maqsuduhum, dan adapun maksud tempat yang dimaksudkan oleh orang-orang ahli ma'rifah, ai mahallu qasdihim, maksudnya tempat. Nah, ini saya katakan tadi bahwa di dalam lafadz matlab itu ada yang mengartikan matlab itu sejenis dengan isim maf'ul, ada yang mengartikan matlab itu, ya, bernisbat dengan isim makan. Ketika dinisbatkan dengan isim makan, maka maknanya adalah matlab di sini adalah mahallu qasdihim, menjadi tempat tujuan daripada orang-orang ahli ma'rifah. Wa mahallu nadrihim, dan menjadi tempat pandangan perhatiannya orang-orang ahli ma'rifah. Menarik ini, Pak. Innama huwa, innama sesungguhnya, huwa adapun matlabul arifin itu tahaqququs sidqi, pembuktian kebenaran, bukti sejati, min fil ubudiyati, di dalam penghambaannya kepada Allah, bihaitsu la tabqa, dengan sekiranya tidak ada, ya, tidak tersisa fihi pada arifin apa baqiyatun, sisa sedikit pun sisa. Jadi pengabdiannya itu tidak ada, ya, tidak ada terbesit sedikit pun kepada makhluk, hanya kepada Allah lah tempat tujuan pengabdiannya. Jadi bihaitsu la tabqa fihi baqiyah itu maknanya tidak ada satu pun, tidak ada sedikit pun yang tertinggal di dalam jiwanya. Itu hanyalah tujuannya yang dicari, yang diminta oleh orang ahli ma'rifah, hanyalah mengabdi, kebenaran mengabdi kepada Allah. Karena begini, mukatib, idil mukatib, ya, ada budak idil mukatabu, mukatab. Karena begini, idil mukatab, maka adapun yang disebut dengan hamba yang mukatab,
Ini kan menjelaskan tentang apa ya? Kejujuran penghambaan. Jadi penghambaan kita itu betul-betul hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Tidak tersisa sedikit pun. Karena ada istilah mukatab. Kalau kita belajar ilmu fikih itu ada budak mukatab. Sama-sama hamba, sama-sama budak. Kita menghambakan diri kepada Allah. Ketika menghambakan diri kepada Allah, yang kita minta adalah totalitas penghambaan kita kepada Allah. Tidak ada satupun, sedikit pun, la tabqa fihim baqiyah. Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang orang menghamba itu, ya, orang menghamba itu kadang-kadang berpijak dua kaki kadang-kadang. Jadi nggak konsisten itu. Masih ada yang namanya baqiyah, masih ada sisa di situ untuk menghambakan yang lain. Karena apa? Ini loh, ini yang menjadikan perimbangannya. Karena tidak semua yang disebut dengan hamba itu murni menjadi hamba. Ada tetap dinamakan hamba, dia disebut hamba, tapi mendua. Itu yang disebut dengan al-mukatab. Idil mukatabu, karena karena yang namanya, karena sesungguhnya, karena adapun yang namanya budak mukatab itu adalah abdun, yaitu seorang budak, seorang hamba, adalah hamba. Idil mukatabu, karena adapun budak mukatab itu adalah abdun adalah hamba. Sesuatu bagian yang masih tersisa alaihi atas hamba apa dirhamun, yaitu dirham. Karena yang namanya hamba mukatab itu adalah hamba yang masih pengabdiannya itu masih ada membutuhkan, ada kepentingan untuk memperoleh dirham. Ya, jadi masih ada tersisa di situ, ada pengabdian yang punya kepentingan apa? Kepentingan untuk mendapatkan finansial, untuk mendapatkan dirham. Tidak murni menghamba kepada sayyidnya, budak mukatab. Karena budak mukatab ini separuhnya dia harus nyicil untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi sehingga penghambaannya itu tidak total. Jadi separuh menghamba, separuh itu dibayar. Nah, makanya saya katakan tidak seluruhnya penghambaan seseorang baik kepada Allah atau kepada manusia itu total. Kenyataannya ada yang disebut dengan istilah apa? Budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Abdun ma bagiyah, adalah hamba ma bagiyah, masih memiliki alaihi atas hamba dirhamun, adapun dirham. Wa ma damal abdu masdunan, ya, wa ma dama maka selama siapa al abdu hamba itu masdunan, masih dilokalisir, masih dipenjara, masih dibatasi, bimuhitotihi, dengan apa ya? Dengan kuasanya, ya, dengan dilingkupinya hamba, masih dikuasai hamba itu. Jadi dia masih tertahan di dalam apa ya? Sesuatu yang melingkupi, sesuatu yang mengitari dia. Mahsuron, dengan dibatasi fi haikali zatihi, pada gerakan zatnya hamba. Jadi budak mukatab itu adalah budak, separuhnya itu masih belum merdeka, masih dibatasi secara fisik. Sekalipun hak-hak ma'aninya itu ada separuh yang sudah dilepas, tapi secara fisik zatnya itu dia masih disekat, masih dibatasi dengan batasan-batasan. Latan faku, yang tidak lepas, anhu dari hamba, apa al-khududu, yaitu kepentingan atau bagian-bagiannya, perolehannya, imma dunyawiyatun, ada galanya itu bersifat duniawi, au ukhrawiyatun, atau bersifat ukhrawi.
Fala tahaqqaqa, maka belumlah terbukti kebenarannya apa ubudiyatu, penghambaan seorang hamba lillahi kepada Allah. Wa fihi, dan itu tetap pada diri hamba apa ubudiyatun, sebuah penghambaan lihududi karena kepentingan. Karena ada kepentingannya hamba, wahawahu, dan keinginan hamba. Ini, jadi masih belum dikatakan penghambaan sejati kepada Allah, manakala di dalam penghambaan orang itu masih punya kepentingan dan keinginan. Ini kadang-kadang di ranah politik yang banyak kayak gini, kepentingan politik banyak. Fala yakunu, maka tiada ada siapa hamba itu shadiqon, benar-benar fi ubudiyati, di dalam penghambaannya. Jadi masih belum dikatakan hamba yang shadiq, yang benar penghambaan kalau model begini. Ya, selama masih punya kepentingan, masih nuruti hawa nafsunya, betul menghamba kepada Allah, tapi punya kepentingan-kepentingan di balik itu, maka itu belum bisa dikatakan fala yakunu, maka tiada siapa hamba itu shadiqon, sebagai orang yang benar, orang yang jujur fi ubudiyati, di dalam penghambaannya si abd. Karena apa? Wawa hali, adapun si abd itu mamlukun, sedang dikendalikan, dihati nafsihi, untuk kepentingan dirinya, karena dia masih dikendalikan oleh kepentingan nafsunya, belum murni lah. Maka itu faedah kola, maka apabila berucap siapa hamba, ucapannya sampai seperti ini, ana Abdullah, ana adapun aku itu Abdullah hamba Allah, naza'athu khuzuduhu wa hawahu fala tatahaqqaqu ubudiyatuhu. Ana adapun aku itu Abdullah sebagai hamba Allah, naza'at tuhu, naza'at yang telah mencongkel, yang telah melepaskan, yang telah mencabut, ya, hu kepada Abdullah apa hududu, kepentingannya, wahawahu, dan keinginannya. Ya, sekalipun dia, apabila dia mengatakan aku adalah hamba Allah, dengan dibuktikan dicabut kepentingannya, keinginannya dicabut, fala tahaqqaqo, masih belum terbukti apa ubudiyatu lillahi, penghambaannya si hamba itu lillahi kepada Allah, hatta yataharrara, sehingga dia bisa membebaskan. Baru kalau dia bisa membebaskan min rikil akwani, dari perbudakan. Apa akwan itu? Sesuatu yang selain. Jadi seorang hamba Allah, sekalipun yang namanya kepentingan itu dicabut, ya, masih belum dikatakan terbukti penghambaan kepada Allah, sehingga dia betul-betul melepas, hatta yataharrara, betul-betul bebas, min rikil akwani, dari perbudakan daripada akwan, sesuatu yang selain Allah. Dan begitu juga sampai wayatahaqqaqu, terbukti penghambaannya kepada Allah itu bimaqamil ahrori, ada di dalam makomnya orang-orang yang betul-betul bebas. Wayatahaqqaqu, dan menjadikan bukti bimaqamil ahrori, ada di dalam makomnya orang-orang yang merdeka, min ahlil irfani, dari orang-orang ahli ma'rifah. Ahina idin, kalau sudah seperti itu, fahina idin, maka ketika itu yakunu, ada siapa orang yang sudah yatahaqqaq, orang yang sudah yataharror, sudah membebaskan dirinya dari perbudakan alam semesta ini, maka orang itu saliman, orang yang sudah selamat, lepas, bersih, ya lillahi, yang kepada Allah. Puron, orang yang merdeka, mimma, dari sesuatu siwawi, yang selain Allah. Qala dawu siapa Allah Ta'ala daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutanahdi. Daraballah, dalam Al-Quran disebutkan daraballah, Allah telah membuat
Masalan sebuah tamsil perumpamaan. Ada kalimat masalan, ada kalimat mislah. Ini harus bisa membedakan. Kalau Allah itu ketika membuat sebuah perumpamaan, Allah selalu menggunakan kata-kata masalah. Ya. Karena bicara masalah itu ada kesamaan dan banyak perbedaan. Masalah kan contoh, semisal, sepadan. Maka itu Allah jarang menggunakan kata yaitu kata mislah. Karena antara mislah dengan misal itu beda. Ya, seperti masalan dengan mislah itu beda. Beda banget. Dan nanti akan kita urai sedikit nanti di kajian balaghah itu ya, di kajian balaghah perbedaan itu. Masalan yang membuat suatu perumpamaan rojulan seorang lelaki fihi yang ada pada lelaki syuraka'u adalah orang-orang banyak. Mutanakishuna yang mana mereka itu bertengkar. Artinya begini, Allah telah menjadikan perumpamaan seorang lelaki yang diperebutkan ya oleh orang-orang lain. Ai mutakhasimuna artinya mereka itu sedang bertengkar untuk memperebutkan satu orang. Wa rajulan, dan Allah juga membuat perumpamaan seorang lelaki yang lepas, tidak diikat, tidak dikendalikan, salaman yang lepas, yang bersih, yang tidak diikat lirojulin bagi seorang itu. Ya. Ada orang-orang yang memang di dalam jiwanya itu telah diperebutkan oleh banyak orang. Ada seorang laki-laki yang jiwanya tidak dikendalikan. Artinya bersih, tidak terkendalikan oleh seorang pun. Ini yang saya katakan, ada orang yang berkepentingan hatinya. Ada orang yang bebas dari kepentingan. Ya. Maka itu hal yastawiyani, adakah sama dua orang yang orang lelaki yang diikat oleh banyak orang dengan lelaki yang dilepaskan. Ya, artinya orang lelaki yang tidak terikat oleh seorang pun dengan lelaki yang terikat dengan banyak orang. Masalah hal yastawiyani, adakah dua contoh itu adalah masalah ada kesamaan? Apakah sama? Jelas nggak sama. Ai la yastawiyani abadan, selamanya dua lelaki rojulan yang fihi syuraka dengan rojulan salaman li rojulin itu selamanya la yastawiyani, tidaklah sama abadan selama-lamanya. Karena begini, idzil abdul khalis, karena sesungguhnya adapun hamba yang bersih, ya khalis itu yang bersih, li sayyidi wahidin, hamba yang bersih, hamba yang punya hati yang bersih, ya yang bebas, li sayyidi wahidin, yang memiliki hanya satu tuan, yakunu afdal, jauh lebih martabat, jauh lebih beruntung, wa azza, dan jauh lebih mulia, wa aqraba, dan jauh lebih dekat minal abdil mustaraki, dibandingkan hamba yang dimiliki oleh orang banyak. Jadi masih enak dimiliki juragan satu daripada satu orang dimiliki oleh banyak juragan. Bingung itu nanti. Wa kadzalika, dan adapun kayak seperti itulah al-abdu, adapun hamba al-khalisu yang ikhlas lillahi kepada Allah, afdal, jauh lebih beruntung bi mahabbati maulahu, akan atau dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak dicintai oleh seseorang, ya, oleh satu juragan daripada banyak juragan. Nanti bingung Anda itu, apalagi status Anda sebagai hamba. Kan bingung nanti, juragan ini ya pada saat yang berbeda nggak masalah. Ya ketika sama-sama untuk dilayani di tempat yang berbeda tapi keinginannya sama pengen dilayani untuk makan. Tempat yang berbeda, juragannya 10, apa enggak bingung kalian?
Waqala dan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'is celakalah. Ay khoba maksudnya celaka, wa khosira dan rugilah. Siapa abdud dinar, hambanya harta benda. Celaka kalau orang menghamba kepada harta benda. Wa dirham dan hambanya dirham. Wal khomisah dan hambanya daripada apa ya? Bajuan-bajuan mewah, pakaian-pakaian mewah seperti sutra. Banyak kan? Idza utiya apabila diberikan hamba, rodiya kalau dikasih itu senang. Siapa? Wa idza lam yu'ta dan apabila tidak diberi sakhita maka benci. Ya, maka itu ta'is celakalah, wantakasa ta'isa celakalah, wantakasa dan menjadi rugilah dia. Orang model seperti itu. Wa idza syibka dan apabila kena duri. Fala in takosha maka tidak bisa mengambil. Ai maksudnya idza asobathu apabila mengenaihu kepada orang apa syaukatun duri. Wallahu maka adapun Allah itulah yukhrijuha tidak akan pernah mengeluarkan Allah akan syauka minhu dari hamba. Bin naqsi ya. Karena sudah bernanah alaiha atas bahwa adapun hadis ini adalah doa, menjadi sebuah doa alaman terhadap orang hadduhu yang adapun kepentingannya orang itu hawahu, itu hawa nafsunya ditangkisi dengan celaka, ya dengan merugi. Wa admil khuruji dan tidak bisa keluar mimma yaqau fihi mimma dari sesuatu yaqau yang terjadi fihi di dalam. Artinya orang itu sudah tidak bisa keluar lagi dari suasana seperti itu. Maka itu kajian hari ini mungkin tidak saya teruskan sampai di sini dulu. Nanti waqala Abu Sulaiman Ad-Dari ini saya akan jadikan seri yang kedua dari kata mutiara ke-77. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.